أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Kita masuk pada sahabat yang mulia yang merupakan pembantu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Anas ibnu Malikin Al-Ansari radhiyallahu an. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Ikhwan fillah ta'ala, bapaknya adalah Malik ibnu Nadar Al-Khazraji dan ibunya bernama Ar-Rumaisha bintu Milhan An-Najjariyah Al-Khazrajiyah. Ibunya ini bernama Ar-Rumaisha dan memiliki kunyah yang terkenal yakni Ummu Sulaim. Dan kisah tentang Ummu Sulaim adalah kisah yang sangat tidak layak untuk dilupakan. Kisah itu la yamallu zamanu fi tardidiha. Kisah yang dimana zaman demi zaman, hari demi hari tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulangnya. Wala tasba'ul adanu min sikhri nasidiha. Kisah yang dimana telinga-telinga kaum muslimin tidak pernah bosan untuk mendengarnya. Kisah bagaimana militansi dakwah seorang wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW, ibu daripada Anas ibnu Malik, yakni Ar-Rumaisha atau disebut sebagai Ummu Sulaim. Subhanallah. Naam. Jadi bapaknya bernama Malik ibnu Nadar. Dan ketika datangnya seorang dai ke Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah mengutus seorang dai, Mus'ab ibnu Umair, untuk menyebarkan Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka Ummu Sulaim, ibu daripada Anas ini, segera menyambut dakwah daripada Mus'ab ibnu Umair tanpa berpikir lama. Setelah mendengar Quran yang dibacakan oleh Mus'ab dan juga ilmu-ilmu hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, segera Ummu Sulaim ini atau Rumaisha ini memeluk Islam. Dan keislaman dirinya itu tidak cukup, maka dia berusaha untuk mengislamkan suaminya Malik ibnu Nadar. Akan tapi Malik menolak cahaya yang dibawa oleh istrinya ini, ya. Maka terjadi cekcok antara mereka, ya. Dan tidak hanya itu, Ummu Sulaim, ya, sudah berdakwah kepada anaknya yang masih kecil, yaitu Anas ibnu Malik, anaknya. Maka suatu hari pergilah Malik ibnu Nadar ini, ya, yang tetap dalam agama nenek moyangnya, ya. Pergilah dia ke Syam, yang diceritakan dia terbunuh dalam suatu peperangan atau dalam suatu perjalanan. Subhanallah. Jadilah janda Ummu Sulaim ini. Dan Ummu Sulaim termasuk wanita yang mulia di sukunya, di Bani Najjar. Wanita yang cerdas, da'iyah, semangat dakwahnya sangat tinggi, ya. Maka suatu ketika datanglah Abu Talha, ya, Abu Talha Al-Ansari, namanya yakni Zaid ibnu Sahal, dari Bani Najjar juga, dari satu suku yang sama. Dan Abu Talha ini ataupun Zaid ibnu Sahal ini, ya, setelah menunggu, ya, iddahnya ataupun setelah beberapa hari meninggalnya suami dari Ummu Sulaim, Malik ini, segera dia berkeinginan untuk meminang Ummu Sulaim, ibu daripada Anas. Subhanallah. Karena bagaimana kecerdasan wanita ini, bagaimana kedudukan wanita ini, ya. Dan Abu Talha merasa pede, merasa yakin dia akan diterima oleh Ummu Sulaim. Subhanallah, ya. Dan Ummu Sulaim sudah beriman waktu itu. Dia datang kepada Ummu Sulaim, minta izin dan diizinkan. Dan Ummu Sulaim di rumahnya bersama anaknya Anas ibnu Malik. Dan mulailah Abu Talha, ya, mengatakan keinginannya untuk meminang dirinya. Subhanallah, ya. Maka berkata Ummu Sulaim, "Ya Abu Talha, inna mislaka la yurad." Wahai Abu Talha, orang seperti engkau tidak layak untuk ditolak. Dan Abu Talha, ikhwah, seorang memiliki harta, ya, di sukunya,
Dan tidak hanya itu, dia termasuk Farisu Bani Najjar, termasuk pahlawan patriot dari Bani Najjar. Dan tidak hanya itu, Abu Talha termasuk ahadi rumatu Yasrib, termasuk ahli melempar sniper yang ada di Yasrib, al-ma'dudin yang bisa dihitung dengan jari. Sedikitnya orang seperti ini, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan dia ya kelihayan ketika melempar itu tepat sasaran, ketika menembak tepat sasaran. Dialah Abu Talha Al-Ansari. Subhanallah, semua kebaikan, semua kemuliaan berkumpul pada Abu Talha. Berkata Ummu Sulaim ketika mendengar ya keinginan Abu Talha untuk meminangnya, melamarnya, "Ya Abu Talha, inna mislaka la yurad." Wahai Abu Talha, orang seperti engkau tidak layak untuk didolak. Ya. Wa inni lan atazawwaja bika wa anta rajulun kafir. Akan tapi sayang, aku tidak mungkin menikah denganmu. Engkau masih kafir dan aku sudah beriman. Subhanallah. Ya. Akhirnya ikhwan Allah Ta'ala, Abu Talha menawarkan harta, menawarkan emas dan perak di hadapan Ummu Sulaim. Ya, dunia di hadapan Ummu Sulaim menari-nari. Akan tetapi Ummu Sulaim tetap dalam keyakinannya. Maka dia berkata kepada Abu Talha, ya, "Ya Abu Talha, in aslamta," ketika engkau Islam, "raditu bika zaujan," ya, aku ridha engkau menjadi suamiku, "min ghairi dhahabin wala sadaqatin," tanpa mahar dan juga tanpa emas. Aku ridha kepada engkau, ya, aku mau menjadi istrimu dengan syarat engkau masuk Islam. Wa ja'altu ya islamaka li mahron, dan aku jadikan Islammu ini adalah mahar untukmu. Subhanallah. Ya, jadi Muslim ya menginginkan maharnya adalah Islamnya Abu Talha. Maka singkat cerita, Abu Talha masuk Islam dan baik keislamannya, ya, termasuk pejuang kaum muslimin. Subhanallah, yang sudah kita kisahkan di kesempatan yang lampau. Nah, kita kembali kepada Anas ibnu Malik, termasuk khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar dan juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya. Naam. Lam yandi ala dzalika tawil waqtin hatta sara fi Yasrib al-mahdudati al-maghbutati anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, wa sahibu Siddiq fi tariqihima ilaiha. Ketika ikhwati dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Abu Talha masih kecil, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah ke Madinah, mulailah terdengar kabar bahwasanya Rasulullah dan juga sahabatnya As-Siddiq, ya, akan segera menuju Madinah, ya. Wa ta'allaqatil uyun wal qulubu bit tariqil maimun, dan hati-hati penduduk Madinah waktu itu dan juga mata-mata mereka seolah-olah terikat, ya, seolah-olah mereka begitu merindukan jalan-jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang penuh dengan berkah, ya, yang ditapaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Wa akhadal fityanu tusiuna ma'a yusiuna ma'a israqati kulli sabahin, dan para pemuda-pemuda di Madinah waktu itu setiap pagi mereka mengatakan, "Anna Muhammadan qad jaa," Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Ketika mendengar hal ini, seluruh penduduk baik yang dewasa ataupun yang anak-anak segera keluar dari rumah-rumah mereka, sedangkan para wanita-wanita menunggu di rumah-rumah, ya, dan juga gadis-gadis mereka mengintip dari atas atap-atap rumah mereka untuk menunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setiap pagi berlangsung seperti ini, ya. Mereka keluar, mereka tunggu, ternyata tidak ada. Wa fidati sabahi sadin al-andai nadirir ruwai, dan di suatu pagi yang cerah, pagi yang begitu indahnya, hatafa rijalun fi Yasrib, inna Muhammadan wa sahibahu godawa qaribain minal Madinah. Maka di suatu pagi yang begitu cerah, menyerulah seorang yang menyeru, ya, bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad dan juga sahabatnya sudah akan dekat dengan Madinah. Maka seluruh seperti biasa di hari-hari sebelumnya, ya, orang tua dan juga anak-anak keluar semua dari rumah-rumah mereka untuk menyambut datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan
hati, dengan mata-mata penuh dengan harapan-harapan, kegembiraan-kegembiraan, hati-hati ya yang penuh dengan harapan. Subhanallah. Wa kana fi tali'ati haula'i sibyatu Anas bin Malik al-Ansari, dan di antara kerumunan orang-orang yang akan menyambut Rasulullah di sana ada Anas bin Malik al-Ansari. Subhanallah. Naam. Ikhwan dimuliakan Allah Ta'ala ya. Kemudian ikhwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang ke Madinah, dan penduduk Madinah berlomba-lomba untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Rasulullah ya, maka di antara mereka datang seorang wanita, ini adalah Rumaisah atau Ummu Sulaim, bersama anaknya berjalan di depannya. Ini Anas bin Malik dengan rambut terurai ya, wa huwa yas'a baina yadayhi wa du'abatahu tanusani ala jabinihi, dan rambut Anas waktu itu yang masih kecil ya, tergoyang ke kanan, tergoyang ke kiri ya, berlari-lari menuju Rasulullah. Summa hayyatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Ummu Sulaim menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kali pertama datang Rasulullah, ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa waqad hafaka bituhfah. Wahai Rasulullah, tidaklah laki-laki penduduk Madinah ini, yang laki-laki ataupun yang perempuan ya, ketika engkau datang mereka memberikan kamu hadiah-hadiah ya, wujud daripada kecintaan mereka, wujud daripada kerinduan mereka kepadamu. Wa inni la ajidu ma khifuka bihi ghairu bini hada, dan aku tidak memiliki sesuatu yang akan kuberikan kepadamu, kuhadiahkan kepadamu, kecuali anakku ini wahai Rasulullah, yaitu Anas bin Malik ya. Fakhudhu falyahdim kama syi'ta, ambillah dia wahai Rasulullah, jadikan dia pembantumu untuk membantumu. Subhanallah ya. Dan waktu itu Anas masih berumur 10 tahun. Fahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fata as-saghir wa basyah, dan Rasulullah begitu gembiranya melihat ya anak bocah yang masih kecil dengan ketulusannya, dengan wajah kepolosannya. Wa masaha ra'sahu biyadihi asy-syarifah, dan Rasulullah mengusap ya kepalanya dengan tangannya yang mulia. Wa massa du'abatahu bi anamilihin nadiyah, dan Rasulullah ya membelai rambutnya dengan jari-jari beliau yang mulia. Wa dammahu ila ahli, dan jadilah ya Anas ibn Malik waktu itu menjadi bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Kana Anas bin Malik au Unais kama kanu yunadunahu tadlilan fil asirati min umrihi yauma sa'ida bi khidmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ikhwah ya, dan biasa panggilannya dipanggil oleh Rasulullah dengan Unais dalam bentuk tasghir ya, artinya Anas kecil. Kalau Umar jadi Umair ya, panggilannya adalah Unais ya. Ini panggilan yang paling disukainya, ini panggilan yang sering Rasulullah gunakan untuknya, untuk memanggilnya, yang memanggil dengan kalimat anak Unais. Wa dhalla ya'isu fi kanifihi wa riayatihi, maka Anas bin Malik ya selama 10 tahun berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, dan selama 10 tahun itu juga dia meraup tenaga ilmu dari Rasulullah SAW, menghafal hadis Rasulullah, menghafal Quran rotoban langsung dari lisan Rasulullah SAW yang mulia ya. Fakanat muddatu suhbatihi lau asyra sanawat, dan waktu ya beliau yakni Anas bin Malik berkhidmat dengan Rasulullah itu 10 tahun 10 tahun ya. Nahala fiha min hadihi ma zakka bihi nafsah ya. Selama 10 tahun inilah dia mengambil hidayah dari Rasulullah, yang ini untuk mensucikan jiwanya. Wa amin hadisihi ma mal abi sadru, dan selama 10 tahun ini juga dia menghafal hadis-hadis Rasulullah ya. Gimana tidak, setiap hari bersama Rasulullah, membantu Rasulullah. Wa arafa min ahwalihi wa akhbarihi wa asrarihi wa sama'ilihi, dan tentunya Anas orang yang paling tahu bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana kabar-kabar yang datang dari Rasulullah, wa asrarihi, dan juga rahasia-rahasia Rasulullah, wa sama'ilihi, dan juga bagaimana sama'il ya Rasulullah, bagaimana perawakan Rasulullah, bagaimana detailnya Rasulullah, Anas mengetahuinya ya. Malam ya'rifu ahadun siwahu, yang tidak diketahui orang selain daripada dirinya. Naam. Ikhwati wa ta'ala.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa arhabihim sadran wa awfarihim hananan. Anas menceritakan sungguh Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya, dan orang yang paling penyayang. Ya, suatu ketika Rasulullah menceritakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengatakan, "Faqad arsalani yawman li hajatin fa kharajtu." Suatu hari Rasulullah merintahkan aku, ya, untuk suatu keperluan. Fa kharajtu, maka aku keluar untuk, ya, dalam tujuan memenuhi kebutuhan Rasulullah. Wa qasadtu sibyana yal'abuna fis suqi li'al'aba ma'ahum, dan di tengah perjalanan aku melihat anak-anak seusiaku sedang bermain, dan sungguh, ya, jiwa kanak-kanakku ingin bergabung dengan mereka, maka aku pun bergabung dengan mereka, ya, di suatu pasar. Walam adhab ila ma amarani bihi, dan aku terlalaikan tidak pergi ke tempat di mana Rasulullah memerintahkanku. Falam masirtu ilaihim sa'artu bi insanin yakifu khalfi wa ya'khudhu bi saubi, ya, dan ketika aku bermain dengan mereka, di belakangku ada seorang yang menarik bajuku, ya. Faltafattu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menoleh ke belakang, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepadaku, "Ya Unais, wahai Anas, adhabta haitsu amartuka?" Apakah engkau sudah pergi, ya? Apakah engkau sudah mendapatkan apa-apa yang aku butuhkan? Far tabaktu wa qultu na'am, maka aku merasa bersalah dan aku berkata, "Iya wahai Rasulullah. Inni dahibun al-an ya Rasulullah. Aku akan pergi sekarang kalau begitu wahai Rasulullah." Wallahi, kata Anas, demi Allah, laqad khadamtuhu asra sinin. Aku yang menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Fama qala li syai'in sana'tuhu, dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada aku ketika aku berbuat sesuatu, "Lima sana'tahu?" Kenapa engkau lakukan ini? Wala li syai'in taraktuhu, dan sesuatu yang aku tinggalkan, Rasulullah tidak mengatakan lima taraktahu, kenapa engkau tinggalkan perkara ini. Subhanallah, jadi Rasulullah tidak pernah marah dengan Unais, dengan Anas ibnu Malik selama 10 tahun, ya. Anas ibnu Malik tidak pernah, ya, mendengar dari Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan ini. Subhanallah, begitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatin wa ta'ala, selama 10 tahun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat, memberikan mau'idah yang berharga, ya, yang nafisah kepada Anas bin Malik. Di antaranya sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, di antara mau'idah Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada dirinya, "Ya bunai, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghissun li ahadin faf'al." Jika engkau mampu ketika pagi hari dan sore hari, ya, dalam hatimu tidak ada kedengkian, dalam hatimu tidak ada tipu daya kepada yang lainnya, maka kerjakanlah, ya. Di antara wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada Anas, "Wahai Anas, ya, hendaknya engkau ketika pagi dan sore hari, ya, engkau jauhkan perasaan perasaan tipu daya dan kedengkian kepada yang lainnya, ya. Lakukanlah ini." Dan di antara juga mau'idah yang diberikan kepada Anas, "Ya bunai, inna dzalika min sunnati." Sesungguhnya ini adalah sunnahku. "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, ya, sungguh dia akan bersamaku nanti di surga. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Rasulullah, dia akan bersamaku nanti di surga. Kemudian di antara nasihat Rasulullah juga kepada Anas, "Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika." Ketika engkau masuk ke rumahmu, ya, fasallim, maka ucapkan salam. Ini di antara perintah Rasulullah, di antara sunnah Rasulullah. Ketika kita masuk rumah kita, hendaknya kita mengucapkan salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika, maka ketahuilah, sungguh salam itu nanti akan menjadi keberkahan kepadamu dan juga keberkahan kepada keluargamu, ya. Ini di antara nasihat-nasihat, mau'idah, ya, petua-petua Rasulullah kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Naam, ikhwati wa ta'ala. Setelah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas ibnu Malik, ya,
hidup waktu yang lama, ya. Jadi 10 tahun bersama Rasulullah, waktu itu dia berumur 10 tahun, jadi 20 tahun. Ya, dia hidup setelah meninggalnya Rasulullah 80 tahun. Jadi umurnya adalah 1 abad, lebih 3 tahun, 100 tahun umur daripada Anas bin Malik. Dan ini merupakan berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah taala berikan umur yang panjang kepada Anas dan juga keberkahan harta dan juga banyaknya, ya, anak-anak. Dan dikisahkan Anas memiliki 100 anak, ya, dan memiliki harta yang banyak di akhir hidupnya. Dan juga setelah meninggalkan Rasulullah selama 80 tahun juga, Anas ini menjadi rujukan para sahabat dan juga para tabi'in, ya, menjadi rujukan, menjadi mambaul ilm, menjadi sumber daripada ilmu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwatul Allah taala, di antara hal yang tidak pernah dilupakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, yang pertama, yaumu liqaihi ma'ahu awwala marrah, hari di mana dia bertemu pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari yang tidak pernah dilupakan, ya. Bahwasanya hari itu adalah hari di mana Madinah disinari. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, ya, bagaikan sinar yang datang menyinari seluruh kota Madinah, Yathrib waktu itu. Dan yang kedua, wa yaumu mufaraqatihi lahu akhir marrah, hari di mana dia berpisah dengan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh hari itu adalah hari di mana kegelapan melanda kota Madinah, ya. Ini 2 hari yang tidak pernah dilupakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Wa kana akhir nadrati nadartuha ilaiha yaumul isnain. Anas mengisahkan, sungguh hari ini, hari itu, hari yang tidak pernah kulupakan, hari Senin. Khina kusifatis sitara an hujratihi, ketika ditutuplah gorden ataupun penutup di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu wajhahu ka'annahu waraqatu mushaf, dan aku melihat wajah Rasulullah bagaikan waraqah mushaf, ya, kertas, lembaran dari bara kertas yang putih. Wa kana an-nasu yauma idzin wuqufan khalfa Abi Bakrin yanduruna ilaihi, dan hari itu hari di mana meninggalnya Rasulullah, ya, kaum muslimin di belakang Abu Bakar As-Siddiq, ya, mereka berkerumun di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Waqad kadu an yattaribu, hampir-hampir mereka berbubaran, ya. Fa asyara ilaihim Abu Bakar anisbutu, maka Abu Bakar memerintahkan mereka untuk tetap di tempat-tempat mereka. Summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir dzalikal yaum, kemudian Rasulullah meninggal di akhir daripada hari itu, ya. Famanatarna mandaron kana ajama ilaina min wajhi khina warainahu turaba, dan tidak ada sesuatu yang membuat kami begitu terkesan, yang tidak bisa kami lupakan ketika kami mulai mengkubur Rasulullah, menutup Rasulullah, ya, jasad Rasulullah dengan, ya, tanah-tanah. Subhanallah. Naam. Walaqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik aksar min marrah, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mendoakan Anas bin Malik ini lebih dari sekali. Di antara doa yang sering diulang-ulang Rasulullah, Allahumma rizqhu malan wa waladan wa barik lahu, ya Allah, berikan anak ini rizki, ya, dan juga berikan anak ini rizki berupa harta dan juga berupa anak-anak, wa barik lahu, dan berikan keberkahan kepadanya. Subhanallah. Jadi hidupnya 80 tahun, sisa hidupnya, ya, hidup penuh dengan berkah, menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah, mengajarkan Quran, ya. Inilah ikhwan yang Allah Ta'ala Anas bin Malik. Naam. Dan Allah Ta'ala istijabah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan yang Allah Ta'ala, wa kana Anas radhiyallahu an sadidar raja'i li syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu yaumal qiyamah. Adalah Anas bin Malik sangat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di hari kiamat. Ya, beliau ingin sekali mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka ana yakul, ya, banyak dia mengucapkan, inni la arju an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah, dan sungguh aku ingin
nanti di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu lahu, maka akan kukatakan kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada khuwaidimuka Unais. Ya Rasulullah, ini aku, ya, khuwaidimuka, pembantu kecilmu dulu, Unais, Anas, ya. Subhanallah, ini keinginan daripada Anas bin Malik, ya. Walamma maridu Anas bin Malik maradul mauti, dan ketika di akhir daripada hidupnya, di masa senjanya, di usia 103 tahun, subhanallah, ya, ketika penyakit datang kepadanya yang ini membuat wafatnya Anas, dia mengatakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, lakinuni, ya, talkinkan aku, ajari aku untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Summa dalla yaquluha hatta mata, dan dia terus mengucapkan kalimat ini, subhanallah, ya, kalimat tauhid sampai wafatnya Anas bin Malik, subhanallah, ya. Waqad awsa bi usiyatin saghiratin kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara wasiat Rasulullah kepada keluarganya, ya, bi an tudfana ma'ahu, dia berwasiat kepada anak-anaknya agar, ya, mengkuburkan, ikut, ya, menyertakan tongkat pembelian Rasulullah SAW, ya, tongkat kecil pembelian Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah berikan kepada Unais, yang ini menjadi barang kenang-kenangan terindah, ya. Dia mengingat bagaimana masa-masa indah bersama Rasulullah, ya, dan ia berwasiat kepada keluarganya agar ikut menguburkan tongkat tersebut, ya. Fawudiyat baina janbihi wa qamisihi, dan diletakkan tongkat kecil itu, ya, di antara kamisnya, kafannya, subhanallah. Nah, inilah ikhwah yang dimakan Allah Ta'ala, ya, tentang kisah singkat tentang sahabat yang mulia, anak dari seorang ibu yang mulia, ya, seorang da'iyah, militansi dakwah, seorang wanita salihah, Ummu Sulaim, yang melahirkan seorang anak yang soleh, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu.